Halo teman-teman semua, apakah kalian sudah tahu apa itu banjir? Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gibran Aditya Rahardiawan, Almawati Nikmah, Giska Rahma Alicia, Sofia Nur Karisma Yusuf, dan Isaura Tabina. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pangan Darurat dengan dosen pengampu Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, STMSI. Banjir merupakan peristiwa ketika air mengenai suatu wilayah yang biasanya terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penompang air. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Penyebab banjir ada dua, yaitu karena faktor alamiah dan juga ulah manusia. Penyebab banjir karena alam itu diantaranya karena curah hujan yang tinggi, erosi wilayah hilir dan dataran rendah, serta gravitasi bulan dan matahari. Sedangkan penyebab banjir karena ulah manusia yaitu karena adanya penggundulan hutan, pembuangan sampah sembarangan, pembangunan di lahan hijau, pengelolaan drainase yang buruk, serta eksploitasi tanah dan air. Penjelasan selanjutnya adalah terkait dengan pencegahan bencana banjir. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir, di antaranya yang pertama adalah membersihkan saluran air. Saluran air yang bersih dan berfungsi dengan baik dapat mencegah banjir. Hal ini berkaitan dengan penyebab banjir, yaitu adanya sumbatan seperti sampah dan dedaunan di aliran air tersebut sehingga menyebabkan air meluap dan terjadi banjir. Yang kedua adalah dengan tidak membangun rumah atau bangunan lainnya di pinggir sungai. Hal ini tidak hanya menyebabkan banjir, tapi juga akan membahayakan pemilik rumah atau pemilik bangunan tersebut saat debit air melonjak. Yang selanjutnya adalah membangun sumur resapan. Sumur resapan dapat menampung air hujan sehingga dapat mengurangi resiko banjir. Pencegahan selanjutnya dapat dilakukan dengan memperbanyak tanaman. Pohon dan tanaman lainnya dapat menyerap air hujan sehingga dapat mengurangi resiko banjir. Pencegahan yang berkaitan dengan memperbanyak tanaman adalah dengan menerapkan program tebang pilih dan reboisasi. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan banjir karena tidak ada yang menyerap air hujan tersebut. Pencegahan lainnya dapat dilakukan dengan usaha lain seperti memperbaiki sungai, menyusun peta silang, memperbaiki infrastruktur, dan membangun seperti bendungan, tanggul, dan kanal drainase. Nah, banjir sendiri dapat memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak banjir dapat dilihat dari segi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Nah, yang pertama, dampak banjir dari segi sosial, seperti ada pemindahan penduduk. Banjir dapat memaksa warga untuk mengungsi dari rumah mereka. Pemindahan sementara ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat. Selain pemindahan penduduk, banjir juga dari segi sosial dapat mengakibatkan kehilangan tempat tinggal. Banjir yang parah bisa merusak rumah, sehingga banyak orang kehilangan tempat tinggal atau terpaksa tinggal di pengungsian. Selain itu, ada juga gangguan pendidikan. Banjir dapat merusak fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan universitas, sehingga proses belajar mengajar terhenti. Lalu yang kedua, ada dampak banjir dari segi ekonomi. Seperti yang pertama, ada kerusakan infrastruktur, jalan, jembatan, dan bangunan lainnya yang rusak akibat banjir memerlukan biaya besar untuk perbaikan dan pemulihan. Hal ini dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Lalu yang kedua ada kerugian pertanian dan perikanan. Lahan pertanian yang terendam banjir akan merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Selain itu, budidaya ikan atau tambak juga dapat rusak. Lalu yang ketiga, ada gangguan bisnis. Banyak bisnis yang terpaksa tutup sementara atau mengalami kerugian besar akibat kerusakan barang, inventaris, dan fasilitas. Lalu, yang ketiga, ada dampak banjir dari segi lingkungan. Yang pertama, ada erosi tanah dan kerusakan habitat. Banjir dapat menyebabkan erosi tanah yang memperburuk kualitas tanah
dan merusak habitat alami. Hal ini mengancam keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna yang hidup di daerah tersebut. Lalu yang kedua ada pencemaran air. Banjir sering membawa sampah, limbah, dan bahan kimia berbahaya yang mencemari sumber air, mengancam kualitas air untuk konsumsi manusia dan ekosistem. Lalu yang ketiga, ada kehilangan sumber daya alam. Banjir dapat menghancurkan hutan atau tanaman yang tumbuh di sepanjang sungai, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu ada dampak banjir dari segi kesehatan. Yang pertama, ada penyakit yang ditularkan melalui air. Banjir dapat memperburuk sanitasi dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare, kolera, dan demam berdarah. Lalu, ada kondisi kesehatan mental, ketakutan, stres, dan trauma akibat kehilangan rumah dan harta benda dapat mempengaruhi kesehatan mental para korban banjir. Banjir memerlukan penanggulangan yang efektif. Terdapat beberapa langkah yang dapat mengatasi banjir. Yang pertama, meningkatkan sistem drainase. Meningkatkan sistem drainase adalah memperbaiki saluran air dan memastikan sistem drainase berfungsi baik untuk pencegahan genangan air. Yang kedua, reboisasi dan penanaman pohon. Reboisasi dan penanaman pohon adalah menanam pohon untuk meningkatkan penyerapan air dan mengurangi aliran permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, pembangunan tanggul dan bendungan. Pembangunan tanggul dan bendungan adalah membangun infrastruktur sebagai tanggul untuk menahan aliran air dari sungai dan mencegah banjir di daerah pemukiman. Sebagai ahli gizi, apa sih yang dapat kita lakukan dalam penanggulangan bencana banjir? Ahli gizi dibutuhkan untuk pemenuhan gizi dan kesehatan, serta memberikan pertolongan dengan berupa pemberian asupan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi korban atau masyarakat yang berada di daerah bencana, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, ibu menyusui, anak-anak, dan balita. Kegiatan prabencana dilakukan sebagai antisipasi dan mengurangi resiko dampak bencana. Kegiatannya yaitu berupa sosialisasi dan pelatihan petugas, seperti manajemen gizi bencana, penyusunan rencana kegiatan gizi konseling, pengumpulan data awal daerah, serta pendampingan petugas dan lain-lain. Sedangkan pada kegiatan pasca bencana yang dilakukan adalah melakukan pemantauan, evaluasi untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari informasi yang diperoleh. Pembinaan gizi yang dapat dilakukan seperti memberikan pendidikan gizi bagi masyarakat, pemberian makanan tambahan bagi anak-anak khususnya balita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan komennya ya. See you next time.